Salam, senang berjumpa lagi di Ephrata Devotion. Bapak Ibu, seorang penginjil hebat dunia, Billy Graham, ketika hampir menyelesaikan pelayanannya, ditanya seorang wartawan, "Pak Pendeta, selama ini Anda telah banyak sekali pergi ke berbagai negara dan berbagai daerah untuk memberitakan Injil. Tapi masih adakah yang Anda rasakan sayang sekali di dalam semua pelayanan masa lalu Anda?" Billy Graham pun menjawab, "Ya, saya berpikir bahwa Injil hanya diperlukan orang-orang di luar gereja. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa ternyata ada lebih banyak orang di dalam gereja yang membutuhkan Injil." Bapak Ibu, ternyata banyak orang Kristen hidup berbeda dengan apa yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada umatnya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kehidupan seperti apa yang telah Yesus janjikan kepada kita orang Kristen. Dan coba bandingkan sejenak Bapak Ibu dengan kehidupan sekarang Anda. Kehidupan yang dijanjikan oleh Yesus adalah kehidupan orang Kristen, kehidupan yang tidak berkekurangan. Yohanes pasal 4 ayat 14 dikatakan, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Perkataan Yesus ini diberikan kepada seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Tetapi sebenarnya janji Yesus ini diberikan kepada kita, kepada orang-orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan, Mesias dan Juru Selamatnya. Kata tidak akan haus untuk selama-lamanya, ini artinya tidak akan ada kekurangan dalam segala hal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jika janji Yesus ini telah tergenapi pada kita, sekarang kita pasti merasa cukup dan puas hingga tidak akan merasa berkekurangan apapun. Tetapi sebaliknya, jika kita masih sering merasa berkekurangan dalam hidup kita dan mengeluh, meskipun kita katakan, "Saya percaya kepada Yesus," maka kita orang-orang yang hanya bergereja saja. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Anda merasa cukup dan puas dalam hidup Anda atau merasa berkekurangan? Yang kedua, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang memberi pengaruh besar di sekitarnya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38 dikatakan, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.'" Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini berarti bahwa kehidupan kita dapat memberi pengaruh besar kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, jika janji Allah ini telah tergenapi kepada kita, kita harus hidup menyampaikan anugerah Tuhan yang luar biasa ini kepada orang lain. Dalam keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita di tempat kerja, bahkan di sekolah kita juga. Akan tetapi, jika kita tidak memberi pengaruh apa-apa kepada orang-orang dekat di sekitar kita, malah menyakiti mereka, padahal kita sendiri berkata, "Saya percaya kepada Yesus," maka kita adalah orang-orang yang hanya bergereja saja. Apakah Anda memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar Anda? Yang terakhir, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37 dikatakan, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Orang Kristen adalah lebih dari pemenang biasa, karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari
kasih Allah. Meskipun kita mengalami pencobaan besar dan menghadapi suatu ancaman atau penderitaan. Oleh sebab itu, jika kita menang besar atas pencobaan yang kita hadapi, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tetapi, jika kita hanya menang tipis atau selalu dikalahkan, kita adalah orang-orang hanya bergereja saja. Apakah Anda menang besar atau menang tipis terhadap pencobaan yang Anda hadapi saat ini? Kehidupan seperti inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita yang sungguh-sungguh percaya kepada kuasa salib Yesus. Bapak Ibu, menurut 1 Korintus pasal 1 ayat 18, semua orang yang memandang salib Yesus itu akan dibagi dua golongan. Bagi sebagian orang, salib adalah kebodohan. Sedangkan bagi sebagian orang lain, salib merupakan kekuatan Allah. Bagaimana dengan Anda? Yang mana Anda? Allah tidak memakai orang-orang hanya bergereja saja. Orang-orang yang dicari, diperhatikan, dan dipakai Allah adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Yaitu mereka yang sungguh-sungguh memahami apa itu pemberitaan salib Yesus. Yaitu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, berdoalah kepada Tuhan agar kita semua sungguh-sungguh dapat percaya kepada Yesus. Bukan hanya menjadi orang bergereja saja. Berdoalah juga supaya Tuhan Yesus membukakan mata kita untuk memandang salib Yesus sebagai kekuatan Allah. Amin. Pandanglah Yesus. Tuhan memberkati.